Cobain serunya aplikasi Bank Syariah Indonesia Mobile. Lebih mudah investasi emas, berbagi manfaat lewat wakaf, cari lokasi masjid, bahkan lebih mudah buat akses. Buka rekeningnya juga bisa di mana aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi di acara Kultum Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema tentang Ramadan dan penyucian hati. Di bulan yang penuh dengan ampunan ini, di bulan yang penuh dengan rahmat ini, seharusnya kita semua hendaknya semakin meningkatkan ketakwaan kita dengan cara menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya, yaitu dengan cara sifat-sifat yang baik kita masukkan ke dalam hati dan sifat-sifat yang buruk kita keluarkan dari hati. Yang paling disorot dalam Al-Quran yang berkenaan dengan akhlak adalah sifat sombong. Terbukti dalam Al-Quran berulang kali disebutkan kisah iblis dan Adam. Berulang kali disebutkan kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Karena iblis dan Fir'aun keduanya merupakan makhluk yang sombong. Sehingga diulang-ulang ceritanya dalam Al-Quran karena Allah ingin memastikan bahwa kita jangan sampai meniru kedua makhluk itu. Cerita yang pertama yaitu antara Adam dengan iblis. Dua makhluk ini, Nabi Adam dengan iblis, merupakan hamba yang mulia. Nabi Adam diciptakan langsung oleh kekuasaan Allah. Iblis merupakan pimpinan para malaikat. Tetapi keduanya memiliki satu dosa, yaitu iblis tidak mau sujud terhadap Adam dan Adam memakan buah huldi. Dosanya satu, dosanya kecil, sepele, tapi keduanya diturunkan dari surga. Namun pada akhirnya, kenapa Adam dimaafkan, tetapi iblis selamanya dilaknat ila yaumil qiyamah? Karena iblis pada waktu itu memiliki sifat kesombongan. Berbeda dengan Adam. Ketika Adam disidang, ketika Adam dipanggil, kenapa kamu melanggar? Adam mengakui kesalahannya. Wa nada rabbuhuma alam anhakuma antil kumas syajarati wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Ketika Allah memanggil Adam, wahai Adam, bukankah kami telah mencegah tentang pohon itu? Dan bukankah kami telah mengatakan bahwa setan adalah musuh yang nyata bagimu? Pada saat Adam disidang, Adam mengakui kesalahannya dengan mengucapkan, Qala rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Nggih Gusti, saya merasa bersalah. Saya mendolimi diri saya sendiri. Berbeda dengan iblis. Ketika iblis disidang, ma manaka alla tasjuda id amartuk. Wahai iblis, kenapa kamu tidak mau sujud terhadap Adam? Iblis malah menjawab, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih mulia daripada Adam. Saya diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Jelas saya lebih mulia daripada Adam, saya tidak mau sujud terhadap Adam. Ini merupakan sifat kesombongan iblis yang mengakibatkan iblis ila yaumil qiyamah terlaknat. Lau aba faqad laisa minal kafirin. Andai saja iblis hanya menolak tanpa adanya unsur kesombongan, iblis tidak akan termasuk daripada orang-orang yang kafir. Ada lagi cerita
tentang Nabi Musa dan Raja Fir'aun beserta dengan tukang sihirnya. Tukang sihir dengan Fir'aun, keduanya sama-sama tidak beriman dengan Nabi Musa dan tidak beriman dengan Tuhan Nabi Musa. Pada saat Fir'aun menantang Nabi Musa dengan mukjizatnya Nabi Musa yang mampu merubah tongkat menjadi ular, terjadilah pertarungan di situ. Fir'aun membawa tukang sihir. Apa yang dilakukan oleh tukang sihir? Tukang sihir ketika merasa kalah dengan Nabi Musa, dia mengakui kekalahannya. Dan juga dia berkata sopan terhadap Nabi Musa. Waktu pertarungan itu dimulai, apa yang dikatakan tukang sihir? Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Wahai Nabi Musa, silakan kamu dulu yang melemparkan atau kami dulu yang melemparkan. Itu merupakan suatu kata-kata yang sopan. Berbeda dengan Fir'aun. Fir'aun dengan kesombongannya mengatakan, Ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan yang paling tinggi. Maka ketika terjadi kekalahan, tukang sihir dikalahkan oleh Nabi Musa. Tukang sihir beriman terhadap Nabi Musa. Dan beriman terhadap Tuhan Nabi Musa. Berbeda dengan Fir'aun. Fir'aun meskipun di akhir hayatnya pernah mengatakan beriman terhadap Tuhan Nabi Musa. Tetapi imannya tidak diterima karena ada unsur kesombongan. Berbeda dengan langit, bumi, dan gunung. Mereka juga pernah menolak perintah Allah. Tetapi tidak dikatakan kafir. Tidak disebut sebagai kafir. Karena hanya menolak tanpa adanya unsur sombong. Al-Ahzab ayat 72. Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa'abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan. Ketika langit, bumi, dan gunung diberikan amanat oleh Allah, mereka menolak. Tetapi tidak dikatakan kafir karena hanya menolak, tidak ada unsur sombong. Berbeda dengan iblis, berbeda juga dengan Fir'aun. Di samping dia tidak mau taat, dia juga mempunyai unsur sombong. Itulah yang mengakibatkan mereka dihukumi sebagai kafir. Ketika kita sudah mengeluarkan sifat jelek kita dalam hati kita, maka masukkan sifat yang baik, yaitu sifat tawaddu, rendah hati. Seperti yang dipraktekkan oleh Adam ketika di sidang dia merasa salah, mengakui kesalahannya, maka dia diampuni. Contoh sifat rendah hati yaitu ketika cerita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil arami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sebelum Nabi Muhammad diisrokan, Nabi Muhammad disuruh memilih. Ikhtar ya Muhammad baina antakuna nabiyan au rasulan, au malikan, au abidan. Apa yang dipilih oleh Nabi Muhammad? Fakhtarul ubudiyah. Nabi Muhammad memilih sifat hamba. Maka ayatnya subhanalladzi asra bi'abdihi. Harusnya subhanalladzi asra binabiyyihi. Subhanalladzi asra birasulihi. Karena pada waktu itu Kanjeng Nabi Muhammad sudah diangkat menjadi nabi dan rasul. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad tidak memilih itu. Tapi memilih sifat ubudiyah, sifat kehambaan. Maka pada saat sampai ke Sidratul Muntaha, apa yang Allah katakan kepada Nabi Muhammad? Assalamu alaika ya Rasulullah.
salam kepadamu, wahai Rasulullah, utusan Allah. Rasulullah merupakan pangkat yang tinggi, pangkat yang sangat luar biasa. Padahal waktu masih di bumi, subhanalladzi asra bi abdihi. Harusnya assalamu alaika ya abidallah, ya ibadallah. Tapi assalamu alaika ya Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa sifat takhaddu, tazallul, tawaddu, rendah hati membuat kita menjadi mulia di sisi Allah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita adalah napas peradaban. Menjadi tanda bergeraknya zaman. Ada masa kertas ditimpa tinta. Kini mewujud dalam portal berita. 4 tahun Akurat.co hadir. Sajikan berita dan data mutakhir. Politik, hukum, ekonomi, gaya hidup, hiburan, dan cerita orang tenar. Semua lengkap, cepat, tepat, dan benar. Sejak kejadian nggak sekolah. Langkah kami adalah nyata. Penuh sukacita mencari berita. Menelusuri jalan menggali fakta. Menulis berbasis data. Berpegang teguh pada independensi adalah prinsip kami. Menguji informasi adalah kunci. Tak campurkan fakta dan opini. Menjaga keseimbangan narasi. Inovasi adalah nafas kami. Kaum muda yang haus berkreasi. Kembangkan diri, adaptasi, kontribusi demi kemajuan negeri. Pernyataan sikap ini Mereka